Oke, salam perjuangan Rumah Gender. Kita udah kehadiran dua pemateri yang luar biasa. Ada Mbak Subhani Kusuma Dewi M. Hum dan juga Mbak Siti Khadijah Nurul Aula MAG. Keduanya merupakan dosen di Fakultas Usuluddin dan Pemerintah Islam. Kalau Mbak Uma di ilmu hadis, kalau Mbak Khadijah di studi agama-agama. Dua perempuan hebat ini akan bercerita banyak mengenai pendidikan mereka dan tentunya sebagai perempuan. Halo Mbak Uma. Halo, Halo, salam Assalamualaikum. dari Indonesia untuk Ausi. Ya, sama juga, salam juga dari kita di sini. Ye, Mbak Khadijah, Halo, halo, halo. kita untuk Bantul. Nah, teman-teman, kita akan berbincang banyak mengenai pendidikan bagi perempuan di Indonesia. Bedanya apa sih cara pandang kedua negara ini, Mbak Uma yang sedang berproses S3 di Aussie dengan Mbak Khadijah di Indonesia. Kita akan berbincang banyak cara pandang, sistem, dan bagaimana peran-peran perempuan di bidang pendidikan di sana. Saya dari Mbak Khadijah dulu deh, karena sobat saya yang paling ambiar ini. Mbak Khadijah nih, Mbak, gimana sih menurut pandangan Mbak Khadijah mengenai pendidikan di Indonesia, terutama terhadap perempuan, sudah setarakah atau seperti apa, Mbak? Oke, terima kasih. Salam kenal semuanya ya. Salam Rumah Gender. Nah, ini podcast nggak tahu keberapa yang mungkin seneng lah saya bisa menjadi bintang tamu yang pertama. Oke, gimana pendidikan di Indonesia begitu? Menurut saya sudah trennya sih menuju tren yang ke arah positif ya, tetapi apakah sudah maksimal atau tidak ya menurut saya tetap belum lah. Pasti beda lah kita rasa Indonesia sama yang Aussie itu kan agak berbeda dikit-dikit. Dan nanti mungkin Mbak Uma bisa menambahi. Di Indonesia itu tapi sudah sangat lumayan ya kalau saya refleksi ketika saya S3 itu juga perempuan itu jumlahnya ketika tahun 2016 itu yang perempuan sudah sekitar ada lebih dari 25% itu perempuan, dan itu menurut saya juga sudah bagus sekali, dan mereka hadir dari berbagai penjuru Indonesia, ada yang dari Halmahera, ada yang dari Bima, begitu itu kan menunjukkan jarak itu sekarang sudah nggak jadi masalah bagi perempuan Indonesia. Jadi kalau mereka datang ke Jogja atau S3 pun ternyata keluarga maupun institusi tempat mereka bekerja dan juga ini keluarganya itu sudah ini menerima dengan baik, lapang hati gitu lah. Dan setelah saya lihat-lihat sebenarnya juga hasilnya juga lumayan moncer gitu. Banyak teman-teman saya S3 itu yang perempuan-perempuan juga sudah lancar, cepat, bahkan ya mungkin kecuali saya kan agak sedikit jalannya lebih ya, tapi banyak teman-teman perempuan itu hebat, maksudnya dalam apalagi di itu mengambil jurusan-jurusan yang internasional begitu. Di sini ada ITMS gitu ya, kalau di UIN konteksnya di UIN itu, dan mereka bisa cepat dan mereka bisa dan bisa bersaing, baik itu mengejar kemampuan bahasanya, kemampuan materinya, dan menurut saya itu hal yang sudah bagus, walaupun pasti belum begitu maksimal ya, kan masih beberapa perempuan juga, banyak perempuan yang juga terkendala seperti keluarganya sedang ada, mungkin dia harus balik bolak-balik ke Jogja karena mungkin mengurus keluarganya atau beberapa hal, tapi sudah trennya itu menurut saya sih sudah menuju ke arah yang positif. Oh, luar biasa ya. Ini Mbak Khadijah luar biasa karena S1, S2, S3 tuh kayak kereta, nggak ada jeda. Itu kerennya Mbak Khadijah. Dia nggak ambil pusing gitu. Gimana nanti S3 tantangan-tantangannya, tapi terabas saja, gaspol. Ini dari Mbak Uma nih, karena Mbak Uma menarik ya, karena S2-nya di Indonesia dan sekarang sedang menempuh S3-nya di Aussie. Tapi beda nggak sih Mbak cara pandang mereka dalam melihat pendidikan bagi perempuan, apalagi S3 perempuan lagi? Gimana Mbak Uma? Ya, saya pribadi melihatnya memang saya pribadi ya cukup berbeda gitu di sini. Uh, jadi profesionalitas itu kayak number one gitu, nomor satu gitu. Jadi apa yang sudah menjadi pilihan kita itu benar-benar dipegang dan benar-benar diseriusi gitu. Kemudian yang kedua, di sini itu kalau bicara perbedaan gender laki-laki dan perempuan, saya kira sudah sangat
tidak ada ya, dari sisi akses terutama itu sangat terbuka sekali. Bahkan kalau di Australia itu kan terkenal dengan negara sebagai negara yang sudah mengakui gender ketiga, keempat dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mereka sangat concern sekali dengan mohon maaf kelompok minoritas dari sisi gender. Jadi akses ke sana pun sangat-sangat maksimal. Tapi gini, yang menarik adalah akses itu bukan hanya satu-satunya kalau di sini gitu. Jadi akses dan fasilitas, maksud saya fasilitas itu baik berupa fisik, kemudian juga kebijakan dan support gitu ya. Support itu juga sangat-sangat besar. Misalnya kalau di masa COVID seperti ini, saya sering sekali mendengar tentang well-being. Jadi ini yang membuat saya pribadi juga amat sangat terbantu sekali untuk menghadapi suasana pandemi seperti ini adalah apapun yang terjadi, kondisi seburuk apapun yang menimpa kita, well-being itu tetap nomor satu gitu ya. Oke, berarti gini, pendidikan itu utama dan sekarang kita lagi menempuh di jalur pendidikan nih. Tapi kalau kamu nggak bahagia, itu nggak ada artinya apa-apa. Nah, asik banget kan yang seperti itu. Dan memang didukung banget gitu dari sisi kebijakan, sekecil apapun itu sangat diperhatikan gitu. Misalnya dulu kita pernah mendapatkan bukan himbauan ya, tapi harus mengumpulkan namanya research continuity plan. Jadi planning kita untuk riset ke depan karena suasana seperti ini, suasana pandemi itu apa yang menjadi antisipasi kita, dan itu diperhatikan betul oleh universitas karena juga tadi menyangkut well-being-nya kita, keadaan baiknya kita gitu. Itu yang utama. Saya kira ini yang menjadi pelajaran sangat utama dan juga kelihatan banget gitu. Saya kira itu yang menarik gitu ya di sini. Ya mungkin karena sistem pendidikannya beda juga ya. Nah, kita perlu berkaca ke sana juga mungkin untuk masalah kesetaraan dalam akses pendidikan. Nah, Mbak Khadijah nih sebagai perempuan anak pertama di keluarga yang sangat support terhadap pendidikan, melihat nggak sih Mbak pertama ngambil S3 bakal ada kesulitan nggak, terutama dari lingkungan sosial atau judgement masyarakat terhadap Mbak Khadijah sendiri yang sekarang S3. Gimana Mbak Khadijah? Ya, kalau mungkin dalam konteks saya itu sudah selesai dalam konteks keluarga, secara keluarga inti ya, keluarga orang tua saya, kemudian mungkin secara lingkup keluarga yang benar-benar dekat itu sudah selesai. Tapi memang tantangannya menurut saya memang lebih besar di masyarakat, itu lingkungan sosial itulah yang kadang menghancurkan semangat kita dan keluarga kita, atau maksudnya domestik keluarga kita itu sudah ya yuk nggak maju pasti bisa, ini insya Allah nanti jalannya ada. Tetapi kadang orang-orang itulah yang membuat, kadang mempengaruhi ya, kemudian mungkin orang tua saya nggak tahu, tiba-tiba atau pas ketemu temannya begitu dikasih tahu, oh nanti kalau ini kayak ini. Nah, hal-hal yang sifatnya bisikan dari nggak tahu lah, itu bisikan setan, bisikan apa, itulah yang membuatkan, dan itu ada naik turun begitu. Kadang orang tua saya, ayo segera diselesaikan, ayo ini. Nah, kadang kalau nggak tahu lagi habis ketemu siapa begitu, ayo nikah dulu, nanti sidang tertutupnya setelah menikah begitu. Ya itulah, tapi menurut saya sih nikmati saja ya, namanya juga mungkin orang tua dan saya anak pertama, pasti ada aspirasi yang ya pengennya kan segala sesuatu bisa dilakukan dengan maksimal ya. Ya kadang menurut saya sih orang lingkungan sosial itu yang belum pada posisi benar-benar mereka ideal ya, siap menerima perempuan dengan pendidikan yang mungkin lebih tinggi, kemudian dengan perempuan dengan akses itulah yang kadang tantangannya itu malah datang dari yang bisikan-bisikan. Ya, bisikan setan. Laknat Dajjal kalau hari ini tuh di Twitter pada bilang. Lah Mbak Uma nih yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan cukup lama gitu ya, Mbak, kadang sering kali kita mungkin sebagai dosen gitu dengan dinamika yang luar biasa ini juga sebenarnya tantangan itu datang dari teman-teman dosen sendiri. Menurut Mbak Uma nih cara menyikapinya kayak gimana ya Mbak?
kalau menurut saya sih gini, maksudnya tadi Mbak Aven mungkin di dunia kita ya, di kolega dan lain sebagainya ya. Ya memang tetap ada sih pandangan yang ya artinya sudut pandang kita berbeda itu tetap ada ya. Tapi saya kira cara kita terbaik untuk menyampaikan adalah ya terus bernegosiasi gitu ya dengan soft dan juga menyampaikan yang terpenting sih kalau buat saya adalah speak up itu sangat penting. Jadi apa yang menjadi pikiran kita, apa yang menjadi gagasan kita itu baiknya kita sampaikan. Apapun bentuknya gitu ya, bisa secara formal, bisa secara informal gitu. Kalau Mbak Aven sama Mbak Hodijah masih mengingat materi cara pembelajaran dulu jadi CTSD ada nggak sih? Oh, Ada tidak. nggak ya? Oh nggak ada. Di saya dulu ada cara pembelajaran dari CTSD itu be assertive gitu. Jadi menyampaikan apa yang menjadi gagasan kita, tapi tapi harus win-win solution gitu. Ya kayak sospem. Nah, win-win solution jadi tidak ada satu lain pihak yang terkalahkan. Cuman memang faktanya itu nggak harus sekali waktu kita sampaikan kemudian selesai itu enggak ya. Tetap harus proses terus menerus seperti itu. Jadi ya memang harus sabar dan itu tadi speak up aja gitu. Apapun bentuknya gitu baik secara formal maupun informal saya kira itu yang sangat penting supaya ya suara kita tuh terdengar gitu ya. Oke, ini rumah gender juga merupakan satu titik di mana bentuk perjuangan untuk merubah itu ya. Tapi memang itu sekali lagi memang tidak mudah karena jangankan untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan kepada orang awam, orang yang berpendidikan aja seringkali tidak aware terhadap hal ini gitu. Ini masalah kiat-kiat nih. Menurut Mbak Hodijah nih, karena kita sama-sama di fakultas yang sama dan universitas yang sama gitu ya. Kira-kira langkah apa sih Mbak Hodijah yang bisa kita lakukan untuk semakin mengedukasi masyarakat akademika agar lebih ramah terhadap gender dan menghilangkan sekat-sekat antara laki-laki dan perempuan terutama dalam bidang pendidikan. Mbak Hodijah dulu mungkin. Ya. Memang membuat sekat itu semakin hilang itu agak susah. Bahkan di dunia akademik yang ideal pun masih banyak. Bahkan juga semua ya seperti kita sendiri katakan untuk kita itu ya teman kita sendiri yang melakukan hal-hal yang sifatnya tidak ramah terhadap perempuan itu ya kadang juga teman kita seprofesi bahkan bisa jadi perempuan yang lain juga. Kira-kiranya apa menurut saya terlepas dari berbagai hal sudah saatnya kita semua itu bangkit ya dan menunjukkan kemampuan kita begitu. Salah satu kenapa saya dulu harus menempuh S3 dan lain-lain itu ya karena kan kita memiliki hak yang sama baik perempuan maupun laki-laki. Walaupun itu masih akan berat kita meluruskan stigma di masyarakat maupun lingkungan kita semua, tapi sudah saatnya juga perempuan memiliki apa yang ya seperti yang katakan Mbak Uma tadi, apa yang ingin dia lakukan ya lakukanlah, jangan berpikiran orang lain akan seperti apa, nanti teman kita seperti apa. Menurut saya kan setiap orang, bahkan perempuan pun juga berhak menyuarakan apa yang dia inginkan, berhak melakukan apa yang ingin dia lakukan dan dalam hal ini juga dalam dunia pendidikan. Kalau memang mau menjadi mungkin dokter, mau menjadi profesor, guru besar ya kalau memang selama itu tidak ada yang menyalahi atau ada aturan yang memperbolehkan ya kita harus melakukan itu karena kan salah satu cara agar perempuan itu minimal ya mungkin banyak hal lagi yang bisa dilakukan untuk untuk minimal itu bisa didengar dan tidak diremehkan secara jelas begitu ya salah satu caranya adalah dengan menunjukkan kapasitas kita khususnya dalam dunia pendidikan dan yang lain-lain karena yang pendidikan dengan sekarang pendidikan yang sangat formal ya mungkin ya, kemampuan kita berdialog, komunikasi dan yang lain-lain itu kan sesuatu yang perlu dipelajari tidak hanya mulut pendidikan di tingkat formal bisa juga bisa dalam ruang sosial. Oke, kalau dari Mbak Uma gimana Mbak melihat dari mau tidak mau kita memang harus melembaga ya agar langkahnya semakin maju. Tapi
apa hal lain yang bisa kita lakukan, langkah-langkah seperti apa, langkah taktis seperti apa dan konkret gitu untuk bisa melaksanakan mewujudkan kesetaraan di dunia pendidikan, Mbak Uma? Mm, mm, mm. Saya kira kalau dari sisi kesetaraan, maksudnya gini, untuk akses pertama itu saya kira sudah terbuka ya bagi kita ya. Cuman setelah itu, nah itu yang menarik karena gini, ini konkret, sorry, kata-katanya jadi, ini sudah pernah dilakukan studi, survei ini sudah pernah dilakukan oleh teman angkatan saya yaitu Mbak Nehi dan juga Mbak Lin. Mereka mensurvei bagaimana karir dosen kita di UIN Sunan Kalijaga itu terutama karir dosen perempuan. Ketika dilihat dari sisi jabatan, kemudian fungsional mereka, itu terlihat bahwa akses pertama memang sudah banyak gitu, banyak sekali dosen perempuan di UIN Sunan Kalijaga. Tapi ketika naik ke atas, misalnya kayak guru besar itu masih sangat sedikit sekali gitu. Nah, beliau juga mempelajari bagaimana tantangannya ternyata yang terjadi adalah memilih antara karir dan keluarga itu tetap menjadi problem yang utama di dosen perempuan gitu di UIN Sunan Kalijaga loh. Ini benar-benar studi yang dilakukan oleh beliau berdua gitu. Nah, menghadapi seperti ini, kalau buat saya yang pertama jelas tadi speak up itu ya. Speak up itu maksud saya gini, dari sisi yang keseharian setiap hari karena kita berinteraksi setiap hari dengan kolega ini adalah empati. Saya kira itu sangat utama. Maksud saya gini, dan ini sebenarnya juga tidak bisa gini. Sebenarnya ini bukan hanya bisa dilakukan untuk kolega kita, tapi juga untuk mahasiswa-mahasiswa kita gitu. Jadi berempati, kemudian berempati bisa dimulai dari menanyakan bagaimana kabarnya, bagaimana karirnya selama ini, misalnya akses untuk belajar, akses untuk bisa mendapatkan waktu misalnya untuk membaca buku, untuk meriset, mengajak mereka meriset dan lain sebagainya. Itu saya kira sangat utama ya. Dan kemudian yang juga penting untuk bersinergi dengan teman-teman sesama dosen perempuan adalah ya peer, karena ini menjadi energi yang sangat besar sekali yang bisa kita andalkan. Bagaimana supaya kita saling menjaga energi ini agar kita bisa bersama-sama untuk mencapai karir lah, boleh kita bilang seperti itu. Walaupun memang ini juga tidak mudah ya untuk kita semuanya karena tetap kondisi masing-masing kan juga berbeda gitu. Tapi setidaknya kita sudah bisa mendapatkan itu loh, misalnya kayak di UIN Sunan Kalijaga ini ada Kartini. Kartini apa Mbak Aven namanya? Kartini Kalijaga. Kartini Winsuka. Kartini Winsuka itu vibe-nya sangat-sangat bagus sekali dan kalau buat saya pribadi itu dulu yang juga sangat menginspirasi saya untuk melanjutkan sekolah lagi whatever it takes. Apapun yang terjadi di belakang saya. Itu salah satunya support dari benar-benar support nyata dari ibu-ibu senior kita. Saya kira itu menarik sekali. Satu lagi barangkali yang tidak mudah untuk kita hadapi bersama adalah bagaimana itu tadi kalau Mbak Aven bilang kesetaraan gender itu ya. Saya pribadi belum punya pengalaman untuk berinteraksi dari sisi lembaga. Tapi kalau dari sisi yang non formal dan juga cultural itu ya terus-menerus saja saling mengingatkan terus-menerus dan jangan pernah lelah, itu yang saya kira bisa membantu kita gitu ya untuk saling menguatkan lah, saya kira seperti itu. Iya, women support women itu bukan hanya sekedar jargon ya, karena memang benar banget. Itu menjadi power juga bagi perempuan-perempuan untuk bisa survive, bisa take the rule dimanapun mereka berada dalam karir maupun apapun gitu ya. Ini menarik sekali. Saya juga mendapatkan support itu, women support women itu di sini juga gitu. Jadi sesama karena saya mendapatkan beasiswa dari 5.000 dokter ya. Kemudian di sini juga ada beberapa awardee kita menyebutnya
yang juga perempuan, kita setiap minggu itu ada pertemuan di library di kampus untuk saling mensupport supaya kita punya waktu untuk belajar. Nah, itu kenapa penting? Itu aja memiliki waktu bersama untuk saling belajar, ngumpul bareng, nulis bareng, itu udah yang sangat permata. Waktu yang sangat berharga sekali untuk kita gitu ya. Karena kesibukan di rumah dan taking care of children itu juga sangat takes time di sini. Kemudian yang kedua, dari universitas itu saya pernah mendapatkan atau saya pernah mengikuti juga webinar tentang bagaimana para researcher ini yang juga mereka taking care of children gitu. Nah, ternyata yang sangat membuka mata saya adalah pesertanya tidak hanya ibu-ibu saja, tapi juga ada laki-laki yang juga mereka belajar menempuh studi sambil juga meraise children dan juga orang tua mereka ya di rumah. Itu energinya sangat-sangat berharga. Perasaan bahwa kita tidak sendiri, kita merasakan kesulitan ini tidak sendiri, itu aja udah utama, dan kayak itu menjadi energi yang akan terus menyala gitu. Supaya nggak cepat putus asa itu ya. Dan itu yang juga saya lakukan pada teman-teman yang lain. Misalnya ada beberapa awardee 5.000 dokter yang belum berangkat sampai sekarang. Menjaga semangat supaya tidak putus asa itu juga penting gitu ya. Tidak berhenti di jalan gitu. Itu juga sangat penting sekali sih. Wah, luar biasa ya. Emang dua suhu pembicara ini memang bukan kaleng-kaleng gitu teman-teman, karena bukan hanya pengalaman tapi juga secara teoritik mereka sudah mumpuni untuk ini. Nah, karena waktu kita tidak banyak, saya pengen dong satu kalimat aja mengenai rumah gender dan ya apapun lah, mengenai rumah gender, mengenai perempuan, mengenai kesetaraan gitu. Dari Mbak Khadijah dulu, Mbak, silakan satu kalimat saja atau satu frase. Monggo, Mbak Khadijah. Oke. Rumah gender ya. Rumah gender. Ya, semangat membela dan mendampingi perempuan khususnya di UPI. Oke, semangat dan membela perempuan di FUPI. Mbak Uma, Mbak Uma silahkan. Rumah gender semoga tetap menjadi tempat yang mencerahkan dan juga menjadi energi bagi semua akademisi di FUPI untuk menjaga kesetaraan di antara kita. Iya. Ya, kita sesama orang-orang FUPI, kita berjuang bersama. Women support women. Gitu ya, Mbak. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan. Semoga ini bermanfaat. Dan sekali lagi bahwa kesetaraan adalah mimpi kita bersama. Rumah gender, empati, kritis, transformatif. Terima kasih Mbak Uma, terima kasih Mbak Khadijah. Salam ketemu lagi di waktu yang lebih panjang lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.